sebelum kita memulai ibadah, kakak punya teman baru lagi untuk adik-adik. Boleh ya Kak Itanya diperkenalkan sama adik-adiknya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ita Sihombing. Kita memuji Tuhan, amin. Amin. Wah, pastinya adik-adik senang kan? Kita punya kakak-kakak sekolah minggu yang baru banyak ya kan? Oke, nah adik-adik sekali lagi nih kakak mau tanya, adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Hore. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau berdoa. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Mari adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu. Bapak kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan hari ini kami masih boleh Tuhan untuk beribadah online Bapak. Semua hanya karena kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Biar Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau melompat bagi Tuhan, kami mau bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami dalam ucapan syukur dan kami bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kakak undang lagi untuk bangkit berdiri karena kita mau apa? Puji Tuhan. Iya. Oke adik-adik, tadi Kak Surya sudah ngajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukaria untuk Tuhan. Kita katakan hari ini kurasa bahagia. Amin. Sambil tepuk tangannya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan dari awal. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita percaya hari ini kita bersukaria karena ini harinya Tuhan. Nah, biar lebih semangat lagi kita angkat pujian kita yang mengatakan mari kita bersukaria. Nah, ajak teman-temannya untuk bersukaria adik-adik. Tunjukkan muka sukacitanya. Oke, sambil bertepuk tangan ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul
biasa semangatnya. Nah, ini kan dikatakan mari kita bersukaria. Berarti bersukaria, tunjukkan dong muka sukarianya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini lebih semangat lagi dari awal ya. Katakan mari kita bersukaria. Ikutin kakak yang di depan ya. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Semua masih bersukaria, amin. Amin. Wah, nampak dari wajahnya semuanya, wajahnya berseri-seri. Karena Tuhan Yesus, iya, Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang di rumah merasakan kebaikan Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersukaria. Nah hari ini kita mau kakak mau tanya nih, adakah sukacita di hatimu adik-adik? Adakah? Wah, ada, pastinya harus ada ya. Karena apa? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi Kita. Makanya tunjukkan kalau kamu juga mengasihi Tuhan Yesus, tunjukkan dengan wajah yang apa? Bersukacita. Oke, kita angkat ya pujian kita. Adalah sukacita di hatimu. Sama-sama ya adik-adik. Adalah sukacita di hatimu, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali katakan aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Oke, kakak lihat memang benar-benar ada kasih Yesus di hati kita. Karena apa? Karena semuanya wajahnya nampak berseri-seri. Oke adik-adik, nah, kakak undang untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah, siapkan hatinya. Jangan bermain-main ya. Kita fokus menyembah Tuhan. Semua harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oke adik-adik, mari adik-adik, kita ada sampai hari ini semua hanya berkat karena karunia Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Makanya adik-adik dari tempat kita masing-masing, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Katakan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini.
kami siap juga untuk memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu, yang siap memberikan persembahan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan, kakak Heni juga sehat. Dan hari ini, sebelum kita mulai mendengarkan sebagian dari cerita Alkitab, ayo kakak mau ajak adik-adik semua. Mana nih semangatnya? Oke, sudah nampak giginya belum? Yuk kita sama-sama tepuk semangat biar semakin semangat untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Wah, kakak sudah lihat semangatnya. Bagus sekali. Oke, adik-adik, sebelum kakak ceritakan cerita Alkitab hari ini, ayo kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Kita mau undang Tuhan untuk datang dalam hati kita agar kita bisa fokus untuk mendengar cerita Alkitab hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa bersama dengan kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini. Tuhan masih ada buat kami, memberikan kami hari yang baik. Kami boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap hati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan cerita Alkitab. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, dengan tertib, kami bisa mengerti, dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Berkati kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang membacakan cerita Alkitab hari ini, agar kakak kami membacakannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, nah cerita kakak hari ini seru sekali. Kakak mau tanya dulu nih, siapa sini yang punya hewan peliharaan? Kucing atau anjing atau burung atau ikan? Oke, nah bagi yang punya, kamu sayang gak sama hewan peliharaan kamu? Kamu rawat gak? Kamu jaga, kamu kasih makan, kasih tempat untuk dia istirahat? Iya, oh bagus sekali. Nah, sekarang cerita kakak sama seperti yang kamu sudah lakukan, yaitu mengenai seorang yang sayang sekali dengan hewan peliharaannya, hewan ternaknya. Nah adik-adik, cerita hari ini mengenai sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini menceritakan tentang seorang yang tadi memiliki hewan ternaknya. Nah coba sekarang kita siapkan dulu ya pikiran kita, coba telinganya dibuka lebar-lebar. Untuk kita sama-sama mendengarkan cerita hari ini. Shalom, hari ini kakak akan ceritakan mengenai domba yang hilang. Dan adik-adik, kamu bisa buka dari Alkitab kita ya, di Matius 18 ayat 12 sampai 14. Nah, adik-adik, ini cerita mengenai seorang gembala. Nah, suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Adik-adik tahu apa itu gembala? Nah, gembala bertugas untuk menjaga dan merawat hewan-hewan ternaknya. Dan gembala ini memiliki hewan ternak yaitu domba. Coba lihat adik-adik, siapa yang sini pernah melihat domba? Ya, domba itu hewan berkaki 4. Dan memiliki bulu berwarna putih.
Dan adik-adik tahu apa makanan dari domba? Iya, domba itu suka memakan rumput. Nah, gembala itu memiliki domba berjumlah 100 ekor. Coba adik-adik, siapa yang bisa berhitung sampai 100? Nah, kira-kira ini benar enggak ya 100? Oke, nah 100 ekor domba ini setiap hari dibawa oleh gembala berjalan mencari rumput makanannya. Mereka pergi ke pegunungan. Ia naik ke puncak gunung dengan bersuara mbek, mbek. Benar ya, seperti itu suara dari domba-dombanya. Nah, gembala ini memperhatikan semua dombanya. Dan sampai pada malam hari, gembala ini pun memasukkan semua dombanya kembali ke kandang. Sambil memperhatikan domba-dombanya, dia menghitung. Dan ternyata saat dia menghitungnya, hanya ada 99 domba. Berarti ada 1 domba yang hilang. Wah, gembala ini pun merasa sedih adik-adik. Walaupun hanya 1 yang hilang, tapi dia sangat mengasihi semua dombanya, jadi dia tetap merasa sangat sedih walaupun hanya 1. Dan dia pun pergi segera untuk mencari domba yang tersesat tadi. Dia memperhatikan setiap perjalanan yang tadi dia lalui dan mendengarkan apakah ada suara domba yang hilang tadi. Nah, tadi coba adik-adik bagaimana suara domba? Mbek, mbek. Iya, gembala itu pun mendengar ada suara domba yang datang dari daerah yang bersemak belukar. Semak belukar atau semak berduri adik-adik. Ya, berarti di daerah itu tempatnya tidak baik ya. Karena semak belukar jika kita mengenainya akan membuat kita tergores. Nah, tapi walaupun begitu, gembala itu tetap pergi mencari ke daerah itu. Dan ternyata benar ada 1 domba yang terjebak di semak belukar. Dan itu berada jauh di bawah. Dia melihat dari atas dan memperhatikan ternyata dombanya itu ada di bawah dan dia tersesat. Akhirnya gembala itu pun turun ke bawah untuk menyelamatkan domba yang terjebak di semak belukar. Wah, gembalanya walaupun terluka, tapi dia tetap semangat untuk menuruni semak belukar itu dan membantu melepaskan si domba tadi yang terjebak di semak belukar. Mbek, iya, dombanya pun merasa senang karena dia berhasil ditemukan oleh gembalanya. Walaupun gembalanya terluka, tapi gembala itu tetap menggendong si domba karena tadi dombanya sudah banyak lukanya juga. Dan mereka pun berjalan pulang dan gembala itu mengembalikan 1 ekor domba tadi ke kandangnya kembali, berkumpul bersama 99 domba yang lainnya. Jadi sekarang domba-dombanya sudah berjumlah 100 ekor. Ya, wah betapa senangnya gembala ini. Dia sudah menemukan dombanya yang hilang. Walaupun hanya 1 yang hilang, tapi karena dia begitu sangat mengasihi domba-dombanya, dia begitu sangat sukacita adik-adik. Dan dia pun memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersama bersukacita dengan dia. Nah, adik-adik, cerita yang kakak bacakan hari ini adalah sebuah perumpamaan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus merupakan gembala yang baik dalam hidup kita. Dia juga sangat mengasihi anak-anaknya dan tidak ingin ada satupun anaknya yang hilang. Jadi Tuhan Yesus mencari anak-anaknya yang hilang, tersesat, yang lupa akan Tuhan.
Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua anak-anak, baik dia yang berkulit coklat, berkulit putih, ataupun berkulit gelap, rambut keriting, rambutnya coklat, lurus, semua Tuhan sayang. Yesus cinta semua anak. Iya, masih ingat ya lagunya? Kemarin kan Kak pernah nyanyiin kan? Yesus cinta semua anak. Nah, benar sekali. Jadi seperti ayat hafalan kita hari ini adik-adik, ayo kita baca dari Matius 18 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekali lagi kita baca ya. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Iya, jadi adik-adik, siapa sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Iya, Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik semua. Nah, karena itu Tuhan Yesus rindu sekali setiap adik-adik, anak-anak Tuhan selalu dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang terhilang atau tersesat seperti si domba tadi. Tuhan Yesus pasti akan mencari kita, menolong kita, menggendong kita, sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi dari cerita ini adik-adik kita tahu ya sama-sama bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia sangat mengasihi setiap orang, setiap anak-anaknya, dan dia tidak ingin ada satu orang pun yang terhilang. Dan kita adik-adik, ayo kita jangan seperti domba yang nakal tadi, yang cari jalannya sendiri, akhirnya tersesat. Nah, kita harus mau tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Mendengar Tuhan, berbicara kepada Tuhan dalam doa, dan baca firman Tuhan, bahkan sama-sama berkumpul beribadah dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa ajak juga mama, papa, siapa lagi? Kakak, adik, teman-teman, atau saudara-saudara yang lain, agar tidak ada lagi yang terhilang. Semua bersama-sama dekat dengan Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia seorang gembala yang baik. Oke adik-adik? Ya, nah demikian cerita hari ini adik-adik. Dan kita mau lanjut dengan kegiatan berkreativitas. Ayo kita berkreativitas. Apa ya kreativitas hari ini? Hari ini kreativitasnya gampang. Kakak mau ajak adik-adik untuk menggambar domba. Wow. Nah, adik-adik mau menggambar domba seperti ini. Ya, kalau adik-adik mau menggambar domba seperti ini, yang dipersiapkan adalah selembar kertas, juga pensil, dan pewarna. Gampang kan? Kalau sudah disediakan, ayo kita mulai. Bagaimana cara menggambar domba? Kita mulai dari setiap bagian-bagian tubuh dombanya ya. Oke, untuk yang pertama, gambarkan. Nah, ini bagian rambutnya kamu gambarkan. Bentuknya agak keriting-keriting gitu ya adik-adik. Nah, ini bagian rambut di atas kepalanya. Dan selanjutnya kita gambarkan wajahnya atau mukanya, bagian depannya adik-adik. Kamu bisa ikuti bentuk seperti yang kakak tunjukkan ini. Setelah wajah dan rambut di atas kepala, apalagi ya di bagian kepala ya? Iya, ada telinga. Telinganya memanjang dan berjumlah 2, kanan dan kiri. Oke, sudah selesai digambar. Nah, di wajahnya kita lengkapi adik-adik. Kita lengkapi dengan menggambar wajah, matanya, hidungnya, dan juga mulutnya. Ya, dia tersenyum.
karena dia sudah bersama gembalanya yang baik. Dah, sekarang wajah dan kepalanya sudah selesai. Kita lanjut ke badannya. Badannya kita gambar ke samping, ya, seperti ini. Nah, setelah sudah selesai dengan badannya, kita lanjutkan dengan kakinya. Tadi kakinya ada berapa adik-adik? Ada 4 kakinya, bener. Nih, kita gambarkan seperti ini ya. Nah, setelah itu satu lagi apa ya yang kurang? Iya, ada ekornya di belakang. Nah, kita sudah selesai menggambar 1 ekor domba. Nah, kita mau buat satu lagi yuk. Kita gambarkan lebih kecil, ada di belakangnya, gambar rambutnya seperti tadi, kemudian wajahnya, tapi ukurannya sekarang lebih kecil. Kemudian lanjut ke telinganya, kemudian badannya, dan jangan lupa wajahnya, ya. Dan lanjut kamu gambarkan kakinya ada berapa tadi ya? Ini kok cuma 1 ya? Oh, kakak tambah lagi ya. Iya, ada 4 kakinya dan kita warnai. Kakinya kita beri warna hitam. Oke, yang di depan yang besar juga kita warnai warna hitam. Nah, sudah. Sekarang kita lengkapi gambar kita. Kita bisa beri warna di wajahnya adik-adik dengan warna kulit ya. Nah, dan lagi tadi kan domba makanannya apa? Rumput. Ya, jadi kita gambar dia ada di padang rumput. Kamu boleh ambil pewarna-warna hijau. Kamu buat garis seperti ini dan beri gambar rumput. Iya. Nah, kalau sudah selesai, biar lebih cantik, kita gambar juga bunga. Oke. Boleh pakai warna apa saja ya adik-adik. Di sini kakak kasih warnanya orange. Ya. Lanjut. Nah, sudah selesai dengan gambar kita. Gampang sekali ya adik-adik menggambar domba. Ya. Nah, adik-adik kamu boleh mencobanya. Dan nanti jangan lupa ya ditunjukin sama kakak-kakaknya. Nah, hari ini demikian cerita kita dan dan aktivitas kita. Semoga adik-adik tetap selalu semangat untuk beribadah dan mendengarkan cerita Alkitab setiap hari minggunya, ya. Karena akan ada cerita-cerita yang menarik dan juga kegiatan-kegiatan yang menarik yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke? Selamat mencoba adik-adik. Oke adik-adik. Nah, demikian ya cerita kita hari ini. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau sama-sama menutup dengan berdoa syafaat ya. Kita mau berdoa bersama untuk kita semua, untuk teman-teman kita, papa mama, gereja kita, juga kita berdoa untuk kota dan negara kita. Mau ya berdoa bersama dengan kakak? Ya, jadi coba kita lipat tangan, tutup mata, ikutin doa kakak ya. Adik-adik boleh bersuara di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa. Kami juga sudah melaksanakan ibadah kami. Dari kami memuji, menyembah Tuhan, bahkan sudah mendengarkan sebagian daripada cerita Alkitab. Dan kami bersama-sama berkreativitas Tuhan. Bila Tuhan apapun yang kami perdengarkan, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus bersukacita atas segala pujian kami, penyembahan kami. Dan terima kasih untuk firman hari ini. Kami sekarang semakin lagi belajar mengenal bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat baik, yang selalu menjagai kami, tidak ingin kami terhilang, tidak ingin kami jauh dari Tuhan.
kasih Tuhan untuk bersama beribadah, berdoa, bahkan membaca firman Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kakak sekolah minggu yang hari ini sudah melayani beribadah bersama dengan kami. Tuhan kiranya selalu tambahkan semangatnya, bahkan sukacitanya agar terus semangat bersama-sama adik-adik sekolah minggu beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ajari kami menjadi anak-anak yang baik, yang boleh melakukan segala yang Tuhan hendaki dalam hidup kami. Berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menjagai mereka, Tuhan selalu melindungi mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk papa, mama agar tetap selalu sehat. Bahkan Tuhan berkati untuk setiap pekerjaan mereka, dan juga Tuhan berikan hikmat untuk papa, mama agar mengajari kami untuk semakin lagi kenal dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja GBI GPH Pambil. Tuhan berkati kiranya semua anak-anak Tuhan yang boleh beribadah di gereja ini, bahkan untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua jemaat-jemaat yang ada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati berlimpah-limpah, bahkan Tuhan berkati setiap pekerjaan dan juga setiap aktivitas yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Batam, dan kami berdoa juga untuk negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kota kami, negara kami. Pulihkan kiranya negara dan kota kami Tuhan. Lindungi selalu ya Bapa. Bahkan untuk pandemi ini kiranya Tuhan pulihkan segera, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berkati Bapak dokter, Ibu dokter, bahkan semua tenaga medis, bahkan orang-orang yang berusaha untuk memulihkan pandemi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya lindungilah kami selalu Tuhan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dan kami rindu ya Bapa agar Engkau memberkati kami. Kita yang rindu untuk diberkati adik-adik, kita boleh angkat tangan. Kita terima berkat Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menjagai kita, Tuhan yang selalu melindungi kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang akan selalu mencari kita sehingga kita tidak terhilang, dan kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita yang hari ini diberkati dan bersukacita, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.